kita mau menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan Tuhan firman-Mu ya Bapa. Engkau yang memberkati Tuhan, hamba-Mu yang akan berbicara ya Bapa. Kiranya Tuhan bisa menyampaikan Tuhan apa yang Engkau kehendaki Tuhan untuk kami kerjakan di dalam hidup kami Tuhan. Beri kami hati hamba Tuhan untuk kami mau Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya hati hamba Tuhan yang kami miliki Tuhan. Segala yang kami punya Tuhan, ini milik-Mu ya Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah Tuhan hati kami Yesus. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai Bapak nyanyi Budi persilakan untuk bangkit berdiri. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pagi ini.
Ini adalah merupakan kesempatan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu bahwa hari ini adalah hari yang terbaik yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa masa depan kami, apa yang akan terjadi dalam hidup kami tidak tahu, kami hanya tergantung kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hari demi hari dalam hidup kami lalui dengan rasa syukur kepada Engkau ya Tuhan. Termasuk pada pagi ini, karena Engkau memberikan kepada kami nafas hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa Tuhan, akan menyampaikan firman-Mu yang suci dan kudus. Oleh karena itu Tuhan, kuduskanlah hamba, layakkanlah hamba untuk menyampaikan apa yang Kau kehendaki untuk dibicarakan pada pagi ini Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau sendiri yang berikan kepada mereka hati, tanah yang subur untuk menerima benih firman-Mu Tuhan. Dan hamba percaya kalau benih itu disimpan dalam hati setiap anak-anak-Mu dan dipelihara, itu akan menjaga langkah-langkah mereka untuk senantiasa taat dan berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih tim PAW. Shalom Bapak Ibu semua. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan perkenalkan diri saya dulu ya. Saya nama Thomas, biasa dipanggil Mas boleh, dipanggil Tom boleh, dipanggil Thomas boleh. Kadang-kadang orang manggilnya apa, mau manggil Mas ya silakan, mau namanya betul kok. Dipanggil Tom ya oke, dipanggil Pak Thomas ya oke. Saya istri 1, anak 3. Istri 1 ya, istri 1, anak 3, mantu 1, cucu 1. Ya, saya tidak asing dengan Kota Malang karena saya memang kelahiran sini walaupun puluhan tahun yang lalu sudah pergi merantau ke kota-kota lain. Saya bersyukur bahwa bisa ke tempat ini bertemu dengan Pak Hari, dengan saudara sekalian. Luar biasa. Puji syukur pada Tuhan. Saudara, saya akan berbicara tentang satu firman Tuhan, yaitu tentang perjalanan hidup. Perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Saya kadang-kadang merenungkan ya, kenapa orang itu dalam perjalanan hidupnya, seringkali awal-awalnya mengikut Tuhan itu semangat luar biasa. Semangat, tahun demi tahun itu mestinya kalau kita mau ikut Tuhan, itu berjalannya makin lama makin kuat ya. Tapi ternyata saya dapati ada banyak hal yang tidak seperti itu. Awalnya begitu ikut Tuhan pertama kali bertobat, itu semangat luar biasa. Makin hari, makin lama, makin ketemu dengan orang Kristen lainnya, makin terlibat dalam pelayanan, makin ketemu dengan banyak orang, makin mundur, bukan tambah makin maju. Kadang-kadang kenapa harus seperti ini? Kita belajar dalam satu perjalanan yang sangat dahsyat yang saya lihat di dalam firman Tuhan, di Kejadian, Keluaran, Bilangan, itu kitab-kitab Musa, itu perjalanan yang luar biasa yang kalau saya pikir, saya pengennya seperti itu. Bagaimana mereka keluar dari Mesir, pergi ke Kanaan, walaupun memang harus muter-muter 40 tahun, tetapi mereka diiringi oleh tiang awan pada waktu siang, berarti masih segar, atau tiang api pada waktu malam. Nah, kita kepinginnya jalan kita kan seperti itu ya. Setiap orang Kristen pengennya Tuhan itu seperti tiang awan dan tiang api yang menonton kita melangkah seperti itu. Waduh, kalau seperti itu pasti tidak akan salah. Pemikiran kita seperti itu ya. Tapi ternyata orang Israel pada waktu mereka melakukan perjalanan sedemikian lama, mereka juga error-error terus. Padahal jelas-jelas bahwa Tuhan menuntun mereka setiap langkah mereka. Sekarang saya bayangkan kalau kita kondisinya saat ini, kalau kita pengen seperti orang Israel kan tiang api dan tiang awan kan tidak ada. Dan berarti kan kita harus dekat dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah seringkali pada waktu kita dalam kondisi baik, dalam waktu kita kondisi enak, kondisi sehat, tidak ada masalah, itu enak sekali ngikut Tuhan. Rasanya itu senang sekali, ini kalau kita normal ya, wah Tuhan nolong saya bersyukur, saya berjalan bersama Tuhan dengan enak. Tetapi pada saat saudara atau saya mengalami satu kondisi, sepertinya Tuhan tidak nolong-nolong saya. Setiap kali saya berjalan seperti ini, kenapa kok ada masalah terus-menerus itu mengelilingi hidup kita, itu baru persoalan dalam hidup kita.
Kita akan bertanya, mengapa Tuhan kok tidak menolong saya? Apakah benar Tuhan menyertai saya? Apakah benar Tuhan ada? Kadang-kadang bukankah timbul pikiran-pikiran seperti itu pada waktu kita menghadapi problem seperti itu? Ya pasti, karena kita manusia. Kadang-kadang kita ada pertanyaan-pertanyaan. Tuhan, saya pun juga sama seperti, kenapa kok seperti ini ya? Kenapa kok seperti ini ya Tuhan? Bertanya-tanya kepada Tuhan. Dan kita, bagaimana kita bisa tahu kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan? Saudara, Keluaran 13 ayat 21, ini berbicara tentang bangsa Israel. Ini Tuhan menuntun mereka dalam perjalanan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ini memang enak. Tetapi hidup kita tidak seperti itu. Tidak seperti itu kalau kita melihat bahwa kita tidak melihat tiang api dan tiang awan. Kita hanya bersandar kepada Tuhan. Iman kita yang melihat Tuhan. Mata jasmani kita tidak bisa. Tapi mata hati kita melihat bahwa Tuhan itu menuntun kita. Hidup kita itu seperti perjalanan. Kalau Bapak Ibu ke bandara itu ada satu travelator ya yang jalannya, kalau kita berdiri pun dia akan jalan sendiri, kalau kita berjalan dia ikut jalan, atau eskalator. Saudara saya tanya, kalau Bapak Ibu berdiri diam di travelator itu, apakah travelator itu akan berhenti? Enggak kan? Tetap akan jalan kan? Bapak Ibu mau berdiri atau mau jalan, dia akan tetap jalan. Demikianlah kehidupan kita seperti itu, seperti orang nonton bioskop. Kalau kita nonton bioskop sambil tiduran, apakah bioskop itu akan nunggu kita bangun? Atau bioskop itu akan berjalan terus sampai selesai? Sampai selesai, demikianlah kehidupan kita. Maka kehidupan kita akan berjalan. Mau kita suka atau tidak suka, kita ngambil keputusan tidak mau berjalan atau tidak mau berjalan, tetap hidup itu akan berjalan. Sehingga hati-hati dalam kehidupan kita. Mari kita berjalan, mengambil keputusan berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, pertanyaan saya, kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mau berjalan dengan seseorang, lah kita gambarkan, kalau saya mau berjalan dengan seseorang, apa yang harus saya lakukan? Pak, misalnya dengan Pak Hari, Pak, mari kita bersama-sama ke Semarang misalnya. Saya tanya ke Pak Hari, saya mesti ngajak Pak Hari itu dengan tujuan kan? Ada tujuannya ke Semarang. Masa saya ngomong sama Pak Hari, ayo kita pergi, kemana? Enggak tahu, kita putar-putar. Pak Hari ngomong, wah saya mending di rumah saja saya baca firman Tuhan daripada muter-muter enggak karuan. Kan hidup itu seperti itu. Kita mau berjalan bersama dengan seseorang, kita harus tahu tujuan kita kemana. Itu yang pertama. Yang kedua, mau lewat mana? Seperti tadi, kalau saya tadi dari hotel ke sini, sebenarnya saya sudah tahu kalau lewat dari Celaket itu harusnya kalau lewat dari Semeru ke kanan itu bisa lebih dekat, atau lewat Kawi ya, lewat Kawi. Tapi saya tidak terpikir karena ikuti Google Map, saya lewat kanan, ternyata ada Car Free Day, sehingga muter-muter di situ, akhirnya balik lagi ke Kawi sampai sini. Nah, dalam perjalanan itu kita juga, kalau saya mau ngajak Pak Hari ke Semarang, tentu harus ditentukan lewat mana, lewat tol atau lewat Pantura. Kan jalannya barengan, namanya bareng ya. Jalannya harus sama, terus barengan juga. Bawa mobilnya bareng juga, enggak saling balap-balapan di jalan. Ya mungkin kalau anak muda balap-balapan. Kalau kita mungkin bareng-barengan, jadi saling menunggu ya, namanya rombongan. Terus yang berikutnya, saya ngajak Pak Hari, tentu Pak Hari kenal dengan saya dan saya kenal dengan Pak Hari, baru bisa ngajak. Kalau saya enggak kenal, kira-kira mau saya ajak. Kalau misalnya saya ngajak seorang perempuan, misalnya cewek itu, ayo ikut saya ke Semarang, kira-kira dia mau enggak? Pasti enggak mau, ini buaya pasti. Mau nggak kenal, tahu-tahu ngajak. Demikian kalau perempuan ngajak pria, diajak ke Semarang, kira-kira prianya mau enggak? Paling tanda tanya, enggak, nanti dijebak di jalan kan bagaimana. Jadi kalau enggak kenal kita pasti enggak mau. Jadi demikianlah kehidupan kita. Kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, kita harus tahu siapa dia. Kalau kita enggak kenal dia, bagaimana kita mau pasrahkan hidup kita pada dia? Bagaimana kita mau pasrahkan perjalanan kita bersama dengan dia? Pasti tidak bisa. Seorang nabi di Israel sudah tahu bahwa dia disuruh Tuhan ke Niniwe. Justru dia pergi ke Tarsis. Apakah itu bisa disebut berjalan dengan Tuhan? Enggak. Tapi pada waktu dia bertobat, dia kembali kepada jalan Tuhan, maka orang-orang Niniwe diselamatkan. Kehidupan kita mungkin saat ini, kita dalam kondisi yang
tidak bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita mau bertobat dan kita kembali kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong. Tapi sebaliknya kalau kita ketemu dengan seorang raja seperti Raja Saul, dia awalnya itu berjalan dengan Tuhan baik, karena Tuhan sudah menetapkan dia sebagai raja di Israel. Dan kerajaan itu akan tetap pada keturunannya. Tetapi kenyataan bahwa dia melakukan pelanggaran, kelihatannya baik. Saya bertanya, pada waktu Saul mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, itu baik atau tidak baik? Baik atau tidak baik mempersembahkan korban bakaran? Baik. Tapi dalam pandangan Tuhan, sesuatu yang baik itu belum tentu baik, karena tidak taat. Mempersembahkan korban bakaran itu secara pikiran kita baik. Tetapi Tuhan itu nyuruhnya tidak seperti itu. Yang harus mempersembahkan korban bakaran itu adalah Nabi Samuel. Cuman Nabi Samuel tidak datang-datang. Tidak datang-datang, Saul pikir kok tidak datang-datang. Terus pikirannya dia sendiri, oh berarti saya yang harus mempersembahkan korban. Dia persembahkan korban, ternyata itu tidak benar. Kehidupan kita, kekristenan kita juga seringkali juga menghadapi seperti itu. Kita pikir yang kita lakukan itu baik. Kita pikir yang kita kerjakan itu pelayanan. Kita pikir kita tolong orang itu baik. Ternyata Tuhan tidak menyuruh seperti itu. Tuhan tidak ingin kita melakukan seperti itu. Bagaimana kita bisa mengerti? Kita harus tahu siapa Tuhan. Kita harus belajar bagaimana menyelami Tuhan. Kalau enggak, seperti yang Saul lakukan, Samuel berkata kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Sayangkan kalau kita dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, bahkan pelayanan pun kita bisa salah. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hati-hati. Saya pernah baca satu artikel yang menurut saya agak orang ini terlalu berani. Seorang pendeta di Mozambik, dia bernama Francisco Baraja. Pernah dengar ya? Francisco Baraja dari Mozambik. Dia meninggal. Karena apa? Karena dia puasa 40 hari, 40 malam. Saya kadang-kadang bertanya, fisik kita itu mampu berpuasa itu berapa lama? Mungkin yang ada di bidang medis bisa tahu ya. Kemungkinan kita bisa tahan berapa lama? Puasa tidak makan, tidak minum. Kalau orang masih minum-minum masih lumayan. Tapi menurut pemikiran saya yang saya baca, kalau tidak salah antara mungkin 3-7 hari masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan tanpa makan dan minum. Tetapi kalau 40 hari, 40 malam tanpa makan, tanpa minum, saya ragu-ragu bisa enggak. Kecuali yang Tuhan perintahkan. Seperti Tuhan Yesus 40 hari, 40 malam, dia bisa. Karena Tuhan yang perintahkan. Seperti Nabi Elia, 40 hari, 40 malam, dia bisa. Karena perintah Tuhan. Tapi kalau enggak perintah Tuhan, jangan sekali-kali kita melakukan hal yang di luar kemampuan kita sebagai manusia. Kita berpuasa, bagus. Puji Tuhan, tapi jangan memaksakan sesuatu yang bukan kemampuan kita. 3 hari, 3 malam tidak makan itu sudah berat, saudara. Jangankan 3 hari, 1 hari itu jamnya dilihat. Saya ingat anak-anak saya waktu kecil, dia kalau mereka disuruh puasa, ayo puasa, pinter. Jadi bangunnya jam berapa saudara? Puasa kan mulai dari malam makan terus habis itu sampai menjelang malam berikutnya. Mereka puasanya gini. Jadi mereka habis makan malam kira-kira jam 9 makan malam sudah itu tidur. Bangunnya jam berapa? Jam 3 sore. Jadi tinggal 2 jam dia baru selesai, setelah itu makan. Nah, ini kan bukan puasa, ini belingan nih, tapi waktu itu masih kecil-kecil ya sudahlah. Tapi kehidupan kita seperti itu, hati-hati. Jadi jangan sampai kita memikirkan sesuatu yang pikiran kita, manusia kita baik, tetapi ternyata bukan sesuatu yang baik. Mari kita belajar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita supaya kita mengerti kehendaknya. Saudara, saya tadi sharing sama Pak Hari, dalam kehidupan saya itu kadang-kadang tidak mengerti kenapa kok Tuhan bisa bawa saya sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala. Karena dalam pikiran saya tidak pernah terpikirkan untuk menjadi gembala. Tidak pernah terpikir, bahkan muncul saya tidak pernah sebagai gembala. Saya hidup di Malang, walaupun memang di Malang saya banyak pelayanan di
mahasiswa di gerakan siswa dan gerakan mahasiswa sebelum saya pindah. Banyak pelayanan di situ. Walaupun banyak teman-teman saya yang satu angkatan jadi pendeta, sekolah Alkitab, mungkin kalau enggak di sini, kalau enggak di Saat, ada yang sekolah di I3 atau yang di sekolah Alkitab sekitar Malang sini. Saya enggak pernah terpikir untuk jadi hamba Tuhan. Enggak pernah terpikir untuk belajar Alkitab. Walaupun saya suka belajar. Saya suka kalau ada sekolah Alkitab di mana saya ikut, tapi tidak pernah terpikir sebagai hamba Tuhan. Nah, kenapa saya bisa jadi hamba Tuhan? Suatu hari saya cerita kepada Pak Hari, waktu saya berumur 40, saya itu olahragawan, saya itu macam-macam olahraga suka, saya mau sepak bola suka, mau pingpong suka, mau badminton suka, mau lari suka, mau angkat besi suka, semua olahraga hampir suka kecuali renang karena saya takut air. Waktu kecil mau tenggelam jadi tidak berani, yang lainnya semua oke. Nah, sehingga tidak pernah terpikir bahwa tubuh saya itu ada sesuatu yang tidak benar. Setelah satu hari saya itu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa kok saya melangkah naik tangga. Biasanya kalau naik tangga mau 4 lantai, 5 lantai tidak apa-apa. Ini 1 lantai kok sudah ambekannya naik Senin Kemis. Ini kenapa ya kok seperti ini? Nah, waktu itu saya maafkan ada waktu buang air besar ada sedikit darah. Saya berpikir kenapa seperti itu. Akhirnya ke internis. Lah itu pertama kali saya ke internis selama hidup saya. Baru pertama ke internis. Terus dokter periksa-periksa, dia tanya, Pak, jantungnya ada masalah. Pernah periksa jantung enggak? Lu enggak pernah. Ada masalah enggak? Lu ya enggak tahu, saya enggak pernah periksa jantung. Saya gitu. Akhirnya saya ngomong, dia mau periksa jantung aja, Pak. Ya akhirnya nurut dah sama dokter internis karena dia ngomong periksa-periksa. Terperiksa gitu. Pak, Bapak itu punya jantung lobang, Pak. Antara serambi kanan dan serambi kiri itu ada lobangnya. Dan lobangnya ini kelihatannya ada hal yang mengganggu di lobang ini. Karena antara serambi kanan dan serambi kiri kalau ada lobang itu darah bersih dan darah kotor itu bercampur. Sehingga campuran ini akhirnya membuat Bapak jadi sesak dan mukanya agak bengep kan. Kalau agak bengep terus kakinya agak bengkak juga. Terus bagaimana dok? Saya tanya gitu. Dia dokter bilang, ini kalau saya melihat dari hasil dia pakai ini ya, pakai semacam USG itu ya. Kalau saya lihat dari hasil ini, Bapak itu harus ditambal itunya lobangnya itu. Dan kemungkinan besar klepnya itu harus diganti. Karena ketarik-tarik. Jadi karena bocor dia ketarik sehingga tidak bisa nutup. Klep itu buka tutup. Karena satu ketarik, akhirnya dia buka terus. Nah ini kecampur. Jadi harus diganti. Lo diganti apa dok? Tidak tahu, itu kadang-kadang ada orang pakai klepnya babi, kadang pakai klep logam, dia bilang gitu. Ya oke, kalau memang harus operasi, saya operasi. Terus saya tanya kepada dok, waktu itu saya di Semarang, dia tanya ke dokternya, terus dokter yang operasi siapa ya dok? Saya coba pikir-pikir nanti saya info. Saya mikir, kok saya pikir-pikir berarti belum tentu ada ya waktu itu di Semarang. Ternyata betul, dia ngomong, kalau di Semarang tidak ada, Bapak coba ke Surabaya atau Jakarta. Akhirnya karena keluarga saya banyak di Malang, saya kontak ke Surabaya. Ternyata di Surabaya juga ngomong, kalau seperti ini, lobang yang VSD pada waktu itu sekitar 18 tahun yang lalu, itu tidak bisa di Indonesia. Harus dokter yang dari luar negeri yang tiap periode datang ke Surabaya itu baru lakukan. Itu 18 tahun yang lalu. Tapi sekarang saya percaya sudah bisa karena kemajuan yang sudah luar biasa ya. Saya mikir, kok seperti ini ya Tuhan? Ada apa? Karena waktu itu saya sangat giat juga melayani, sangat senang melayani. Kenapa kok seperti itu? Harus saya alami, itu bocor tidak bisa ditambal segala. Belum lagi ganti klep. Wah ini sulit lagi. Tapi itulah perjalanan hidup. Akhirnya memang Tuhan bawa saya pergi ke Singapura dan operasi di Singapura. Dan biayanya sama, Singapura dengan Surabaya. Lah waktu saya ke Singapura itu yang saya katakan bahwa itu perjalanan dengan Tuhan itu seperti itu. Saya mau ke Singapura Tuhan, persoalannya ada 2 hal. Ada 2 hal yang saya pikirkan pada waktu itu. Yang pertama, saya tidak pernah naik pesawat terbang.
Jangankan ke luar negeri, ke dalam negeri saja enggak pernah. Yang kedua, kalau enggak pernah ke luar negeri berarti enggak punya paspor. Yang ketiga lebih berat lagi, kalau mau operasi, mau ke luar negeri harus punya uang. Lah saya enggak punya uang. Persoalan ini kan bukan persoalan gampang. Jadi keakan-akan itu kan buntu semua ya. Waktu itu saya tanya ke Singapura, istri saya tanya itu biayanya berapa? Itu sekitar 30.000 Singapura dolar, 32.000 Singapura dolar. Itu kalau enggak ganti klep, kalau ganti klep plus lagi. 32.000 Singapura dolar pada 18 tahun yang lalu itu kira-kira hampir sekitar 180 jutaan waktu itu ya. Jadi cukup gede biaya itu enggak ada. Tidak pernah ke luar negeri, tidak ada biaya, terus bagaimana saya harus menjalani seperti ini. Saya hanya pasrah kepada Tuhan. Tuhan kalau memang Tuhan mau tolong ya tolong. Kalau enggak apa-apa, Tuhan sembuhkan saya saja. Saya lebih suka itu gitu. Saya kalau boleh milih ya saudara. Kalau saya milih Tuhan ngomong sembuh anakmu, sembuh tanpa operasi. Siapa yang mau seperti itu? Ya lebih baik itu daripada operasi kan. Siapa yang mau dioperasi walaupun ada biaya, ada duit, ada yang biayai segala macam. Pasti kita milih kesembuhan yang langsung dari Tuhan. Tapi kan jalan hidup seorang itu kan tidak sama. Ada orang yang harus melalui meja operasi, ada yang harus minum obat, ada yang tanpa obat sembuh. Semuanya itu bisa terjadi. Karena jalan Tuhan itu beda-beda. Beda-beda yang harus kita lalui. Kita percaya bahwa Tuhan itu pasti menyembuhkan kita. Tapi jalannya itu terserah dia. Nah, waktu saya berpikir seperti itu, ternyata Tuhan itu benar-benar buka jalan. Uangnya itu disediani. Tempat saya kerja, bos saya yang bekerja bilang gini, kamu berangkat saja, enggak usah mikir. Nanti tak siapkan uang 200 juta untuk kamu berangkat ke sana. Lah bawa ini lagi persoalan lagi, enggak pernah ke luar negeri bawa uang 200 juta itu boleh apa enggak, saya enggak ngerti. Ini ya apa bawa 200 juta? Masalah lagi. Terus dibilangi, ini masukkan aja ke rekening, masukkan ke rekening kartu kredit pada waktu itu, nanti tinggal gesek di sana sudah beres. Ya akhirnya saya lakukan. Nah beli tiket, beli itu, nyari tempat di sana harus tinggal di mana. Berikutnya adalah perjalanan ke Singapura. Bagaimana saya harus ke sana. Saya enggak tahu tempatnya. Tempat saya tinggal itu pun saya enggak tahu karena referensi dari teman-teman kan. Di mana harus tinggal. Terus rumah sakit dimanapun saya enggak ngerti juga. Tapi Tuhan itu luar biasa. Orang yang sana yang mengatur semua dia ngomong gini, Pak nanti pada tanggal itu ada orang dari Semarang yang akan berangkat ke Singapura sama-sama dengan Bapak seorang ibu. Bapak tanya kepada dia, saya tanya, lah kontaknya mana? Enggak dijawab sama sekali. Enggak ada jawaban, saya enggak tahu kontaknya siapa, namanya siapa enggak ngerti. Ya wis saya ngomong sama istri saya, ya wis pokok kita berangkat pasrah kepada Tuhan. Tuhan akan menuntun jalan kita. Nah waktu di pesawat, naik ke pesawat, kita duduk, saya sama istri saya duduk dalam persiapan. Waktu kita mau berangkat, saya ngomong sama istri saya, kelihatannya Tuhan itu tunjuk seorang ibu di sebelah sana itu ada nganter kita ke tempat kita menginap itu dan rumah sakit yang dituju. Istri saya itu ya rotok ragu-ragu, bener enggak? Kok enak ngomong seperti itu? Ibu itu. Tapi saya ngomong coba aja tanya. Kalau ibu wanita tanya sama wanita kan lebih enak daripada pria tahu enggak kenal tanya itu kan aneh. Ternyata dia tanya kepada ibu itu dan betul. Dia pergi ke Singapura dengan tujuan yang sama dan dia menunjukkan jalan semuanya sampai ke dokter, tempat praktek dokter itu semuanya. Padahal saya enggak kenal namanya, enggak kenal siapa dia, tapi yang tunjukkan itu Tuhan. Tuhan itu yang memberikan malaikat yang menolong kita, yang kita enggak tahu siapa itu. Itulah perjalanan bersama dengan Tuhan. Kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, seperti itu apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus punya tujuan yang sama kan? Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Perjalanan bersama dengan Tuhan. Yaitu ikut Tuhan Yesus. Mari kita baca satu ayat yang sangat tidak enak, yang jarang dikhotbahkan, Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23 berbicara tentang, kalau kita mikir gak enak, ayat ini tidak enak. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Katanya kepada mereka semua,
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Enak enggak ayat ini? Memikul salib, menyangkal diri. Enak enggak ayat ini? Saya waktu memikirkan ayat-ayat seperti ini enggak enak sebenarnya. Dikatakan menyangkal diri. Menyangkal diri itu bukan pekerjaan gampang, saudara. Bukan pekerjaan yang sangat-sangat gampang. Kita tahu bahwa berita-berita yang terakhir itu bagaimana seorang anak muda menganiaya anak muda yang lain sampai hampir cacat seumur hidup. Ada yang menganiaya ini sampai ini. Sampai sedemikian. Itu karena apa? Karena egonya dia tersinggung. Karena apa yang dia inginkan itu yang tidak bisa dipenuhi sehingga dia melakukan kekerasan seperti itu. Nah Tuhan mengatakan kalau mau ikut dia kita harus menyangkal dirinya. Saya cuma berpikir begini, kalau anak muda itu mau menyangkal dirinya, kalau anak muda itu berpikir baik bahwa dia, kan kita tahu bahwa dia orang Kristen kan juga, entah Kristen atau Katolik, tapi jelas dia dari Kristen. Kalau dia mau mengerti tentang firman Tuhan ini, yaitu menyangkal dirinya, maka tidak akan terjadi kejadian seperti itu. Pada waktu dia disakiti, misalnya orang itu mengatakan hal yang tidak baik, tapi pada waktu dia mengatakan bahwa enggak apa-apa disakiti. Kita bisa menyangkal kalau Tuhan Yesus bisa disakiti, saya pun bisa disakiti seperti itu. Pada waktu kalau dia bisa melakukan seperti itu, bukankah ada sesuatu yang baik di kedepannya? Pada waktu dia tidak bisa melakukan seperti itu, bukan saja dia harus masuk penjara, keuangan bapaknya juga harus diperiksa, bapaknya juga harus masuk penjara, sekarang ibunya juga diperiksa juga. Hal yang sama seperti itu. Dan itu kejadian itu terjadi karena apa? Karena tidak bisa menjaga ego. Orang Kristen harus seperti itu, harus menjaga ego kita. Jangan sampai kita tidak mau ngikut Tuhan dengan tidak bisa menyangkal diri. Kita harus menyangkal diri. Saya percaya bahwa kalau kita berani bisa menyangkal diri, masa depan kita, jalan kita terbuka. Jalan yang kelihatannya berat, tapi pada waktu kita melewati, kita ternyata bahwa di balik jalan yang berat itu ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Itu akan terjadi dalam kehidupan. Yang kedua, memikul salib setiap hari. Gampang enggak memikul salib setiap hari? Saya pada waktu ke Israel, saya coba mikul salib, saudara. Ternyata enggak. Cukup berat, saya pikul sendiri udah bisa. Makanya waktu mikul salib itu saya lihat ada teman-teman saudara kita dari Katolik kalau mikul salib di Israel itu bareng-bareng. Satu salib dipikul beberapa orang atau 4 atau 5 orang. Bayangkan Tuhan kita Yesus Kristus hanya satu orang mikul salib seberat itu dengan kondisi yang luka-luka untuk kita semua. Salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus itu membawa Tuhan Yesus ke Golgota, ke kematian untuk menyelamatkan kita. Sekarang kita disuruh kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, kita juga harus memikul salib yang sama seperti yang Tuhan Yesus pikul. Tapi bedanya apa? Pada waktu kita memikul salibnya Tuhan itu bukan membawa kita kepada kematian. Karena kematian itu cukup sekali dari Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita semua. Yang kita pikul saat ini yaitu salib kemuliaan. Karena kita pikul salib itu menunjukkan bahwa siapa kita. Kita adalah anak-anak Tuhan. Sehingga di hadapan orang semua tahu siapa kamu. Kamu adalah anak Tuhan. Ini kesaksian luar biasa, saudara. Saya katakan bahwa kalau kita mau menyaksikan hidup kita di pekerjaan kita. Kita mungkin ada yang kuliah. Ada yang bekerja, ada yang pengusaha, ada profesional, macam-macam. Tapi di dalam semua aspek hidup kita, kita harus menyaksikan kemuliaan Tuhan. Jangan sampai Sabtu, Minggu kita ibadah, Sabtu mungkin doa malam, Minggu ibadah, Senin sampai Jumat melakukan hal yang memalukan nama Tuhan. Padahal Tuhan katakan, kalau kita mau ikut dia, kita harus pikul salibnya dia. Salibnya dia berbicara tentang kemuliaan. Kita bawa itu semua. Itu yang pertama kita harus lakukan. Saya sampai jam berapa ya Pak? Saya takut kebablas. Ya. Yang pertama, berjalan bersama dengan Tuhan berarti kita harus ikut Tuhan. Bukan Tuhan yang ikut kita. Seringkali yang kita lakukan Tuhan harus ngikut kita. Kalau kita sudah melakukan ini dan salah, kita ngomong, Tuhan ini salah, tolong oh Tuhan. Lah kamu yang suruh kamu jalan itu siapa? Lah yang nyuruh kamu melangkah itu siapa? Tuhan belum ngomong apa-apa, kamu sudah melangkah dulu. Doa dulu,
puasa dulu. Saya itu kadang-kadang kalau ngomong puasa itu saya itu lagi mikir, kenapa orang kalau bersuka cita, ucapan syukur tidak pernah ngajak temannya puasa. Ayo kita berpuasa karena saya sudah lulus kuliah pada hari ini. Kok enggak ada, selalu ngajak, kalau bersuka cita selalu ngajak makan, traktir, enggak ada yang ngomong puasa. Ya tapi itu lain ya, saya enggak ngomong itu. Jadi gini, kalau kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, kita harus tahu bahwa Dia yang memimpin kita, bukan kita yang memimpin Dia. Bukan kita yang salah melangkah terus nyuruh-nyuruh, Tuhan selesaikan. Kita melangkah seperti ini, kita usaha seperti ini, gagal Tuhan, ini gagal. Ya apa Tuhan itu pemimpinmu, bukan pesuruh kita. Ya, yang kedua, kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita harus bersama-sama dengan Tuhan sejalan selangkah. Sama, langkahnya sama, jangan kita membalap dulu, nanti tahu-tahu, loh Tuhan di mana? Tuhan di mana? Loh, kok gak ikut? Karena kita sudah kesusu jalan. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan seirama. Nah saya akan bacakan ayat yang cukup panjang, saudara. Yohanes 11 ayat 14 sampai 27. Ini lucu, kalau waktu saya pelajari ini, ayat-ayat ini sangat-sangat lucu dan menarik. Yohanes 11 ayat 14 sampai 27, saya bacakan ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ini tentang Lazarusnya. 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Setelah Lazarus mati, Tuhan Yesus ngajak murid-muridnya ke sana. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain. Marilah kita pergi untuk mati bersama-sama dengan Dia. Stop di sini saudara, di 16. Marilah kita pergi untuk mati bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus itu ngajak murid-muridnya pergi ke tempat kematian Lazarus itu untuk apa? Untuk membangkitkan Lazarus, kan menunjukkan kemuliaan Tuhan. Tapi pikirannya Thomas itu apa? Mari kita sama-sama untuk mati. Lah ini murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama berapa lama. Tapi berjalannya bersama, tapi pikirannya enggak sama. Pikirannya enggak sama, Tuhan Yesus maunya seperti ini, Thomas itu berpikir seperti itu. Ya memang yang dipikirkan Thomas pada waktu itu betul. Kalau mereka pergi ke Betania, di sana ada banyak orang yang memusuhi Tuhan Yesus. Kemungkinan bisa mati. Tapi Tuhan Yesus itu ngomongnya bukan hal itu, tapi Thomas enggak bisa nangkep yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga dia pikir ke sana untuk mati. Lanjut ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kuburnya. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini yang kedua lagi. Setelah Thomas melakukan hal yang seperti itu, Marta juga melakukan hal yang sama. Kalau Tuhan ada di sini, Lazarus tidak mati. Mengapa kok kejadian seperti ini bisa terjadi kepada mereka? Karena pikiran mereka, langkah mereka tidak sejalan dengan langkah Tuhan. Mereka bersama-sama dengan Tuhan, seakan-akan bersama dengan Tuhan. Tapi mereka melangkah tidak ada jalan yang sama. Tidak pada tahapan yang sama. Kalau Tuhan berpikir seperti ini, harusnya murid-murid dan Marta harus mengikuti apa yang Tuhan pikirkan. Seringkali dalam kehidupan kita itu banyak berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi ternyata kita melangkah sendiri. Bukankah ini banyak terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen? Iya kan? Iya. Kadang-kadang bingung sendiri, Tuhan kok gini ya? Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kamu kerjakan? Apa yang harus kerjakan? Terus kita mikir, oh harusnya seperti ini, harus seperti itu. Itu menurut pemikiran kita sendiri. Yang ketiga, dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, kita butuh orang-orang lain untuk bersama-sama dengan Tuhan. Ini berbicara tentang bagaimana kita bisa mengajak orang lain, bisa memuridkan orang lain, bisa bersama-sama beribadah di gereja yang sama, saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengaku dosa, supaya kita
sembuh, supaya kita diselamatkan. Kita butuh orang lain untuk berjalan bersama dengan kita. Kita tidak bisa berjalan sendirian. Kita tidak akan mampu berjalan sendirian. Kita akan lemah pada waktu kita jatuh. Kita butuh orang lain untuk mengangkat, saudara. Kalau kita merasa bahwa kalau kita berjalan sendiri tidak bisa, kita butuh. Nah, tapi sayang sekali bahwa ada banyak orang Kristen, ada banyak anak-anak Tuhan itu kondisinya tidak seperti itu. Pada waktu mereka bersama dengan orang lain justru malah bertengkar. Makanya saya katakan pada waktu orang itu baru bertobat, belum masuk ke organisasi gereja, belum masuk dalam pelayanan, dia belum ketemu dengan banyak orang yang ada bersama dia adalah mentornya yang secara otomatis, secara iman, secara kerohanian lebih matang sehingga bisa ngemong, ya istilahnya bisa ngemong orang yang baru bertobat. Tapi pada waktu dia masuk ke gerakan pelayanan bersama dengan teman-teman seiman, di situ dia akan menghadapi hal-hal yang dia merasa bahwa tidak enak. Ya saya percaya bahwa di dalam kehidupan pelayanan pasti kita ketemu dengan orang-orang yang berbagai macam karakter. Ada yang ceplas-ceplos, begitu tidak suka dia akan ngomong. Ada orang yang di depannya tidak mau ngomong banyak, tapi di belakang ngomong lain lagi. Ada ketemu dengan orang yang keras, ada orang yang macam-macam yang kita ketemukan di pelayanan di gereja. Nah, kalau kita mau belajar untuk bersama dengan Tuhan, bahwa orang bersama-sama kita harus kuat. Saya sedih kadang-kadang kalau melihat bahwa banyak orang Kristen, kalau ada sesuatu masalah di gerejanya, langsung dia pindah, cari gereja lain. Apakah ini benar atau salah? Tidak salah kalau Bapak Ibu nyari gereja lain atau apa. Tapi kalau menurut saya itu sangat-sangat tidak benar. Karena kita di gereja itu lagi diproses. Lagi menghadapi sesuatu gesekan. Tuhan itu ajarkan kepada kita untuk digesek supaya kita makin kuat. Lah banyak orang Kristen begitu digesek titik langsung pindah gereja. Ya memang kamu bisa pindah sini. Memang gereja hari-hari ini ya seperti itu ya. Kalau mungkin di Malang enggak terlalu ya. Kalau di Surabaya itu benar-benar seperti restoran. Jadi kalau kita enggak suka di sini, dia akan pindah ke sana, dia akan pindah ke situ. Sehingga waktu saya baca di bilangan satu riset tentang orang Kristen bahwa pertumbuhan gereja itu sekarang ini dilihat itu bukan pertumbuhan dari mereka yang tidak kenal Tuhan menjadi orang percaya, tetapi pindah dari gereja satu pindah ke gereja lain, dari tempat ini pindah ke tempat ini. Itu muter. Nanti saudara kalau ke Surabaya kan lihat nanti kalau lama-lama, ini dulu di sini, ini sekarang di sini, Lah dulu ngapain gitu loh? Kenapa kok pindah-pindah? Kenapa enggak mau ada di gereja, satu gereja dan bawa itu semua rekan-rekannya satu gereja itu makin lama makin kuat di dalam Tuhan. Saya itu bersyukur Bapak Ibu. Selama hidup saya itu enggak pernah milih tempat gereja yang besar. Dari dulu saya enggak pernah, waktu di Malang saya juga enggak nyari gereja besar. Waktu di Semarang ada satu gereja yang sangat besar. Itu semua penduduk gereja lain-lain itu bisa pindah ke tempat itu sehingga jemaatnya itu bisa puluhan ribu. Saya waktu sama istri saya ngomong, kita tetap di sini, enggak boleh pindah-pindah karena kita sudah di tempat. Kalau enggak ditendang Tuhan, enggak suruh pergi, enggak usah pergi. Walaupun diusir sama pendetanya, biar di situ aja. Jadi kita tetap di situ. Banyak yang pindah, saudara. Dan kita tahu bahwa itu enggak kekal, jadi sesuatu yang enggak ada ikatan. Mereka pindah ke tempat itu bukan karena loyalitas, karena melihat bahwa itu enak khotbahnya, itu makanannya enak, itu fasilitasnya bagus, itu hiburannya baik, sehingga mereka pindah ke tempat itu. Tapi begitu pendetanya meninggal, tanda kutip, jemaahnya hilang. Saudara tinggal 1/5 kalau enggak salah, itu gerejanya sangat besar. Sangat besar, saya pernah ke sana, akhirnya habis. Nah, kenapa seperti itu? Karena mereka datang ke gereja itu bukan bersama dengan Tuhan. Mereka datang itu karena inginnya sendiri, maunya sendiri, tidak bersama-sama dengan rekan-rekannya untuk membangun gereja tempat mereka datang. Mereka tinggal, saudara berada di sini, maka saudara harus membangun gereja ini menjadi satu kesatuan yang kuat, jadi saling tolong-menolong. Gereja yang enggak terlalu besar itu lebih akrab, lebih bisa saling menolong. Kita tahu kalau ada sesuatu yang ada problem, maka yang lain akan menolong mereka. Saya di tempat saya itu
Enggak banyak juga ya Pak Hari berapa kali, mungkin sekitar, ya ini luar biasa. Dulu waktu saya masih di mall, jemaat di tempat saya itu sekitar 300-an. Lumayan ya 300-an ya. Cukup 2 kali ibadah ya, sekitar 300-an. Tetapi begitu saya pindah ke seberangnya, itu bukan mall tapi gedung perkantoran, itu jemaatnya mulai turun. Apalagi begitu Covid itu sudah banyak yang online itu, makin turun. Sekarang kira-kira sekitar 120, jadi hilang hampir separuh lebih. Saya mikir, ini berarti mereka pada waktu datang ke gereja itu, mereka bukan ke gereja loh saudara. Mereka ke mall sambil ke gereja. Saya tak ke mall, tapi sebagai orang Kristen, sebelum belanja saya tak ke gereja. Waktu mallnya kan bukanya masih siang, jadi saya ke gereja dulu, nanti setelah selesai ke mall. Ternyata seperti itu, sampai seperti itu. Jadi berbahaya sekali. Kalau kita mau jadi anak Tuhan, lebih baik gereja kita tidak besar. Hiburan gereja kita tentu tidak perlu banyak hiburan. Kalau di Surabaya hiburannya luar biasa saudara, gerejanya. Entertainnya luar biasa. Jadi kita datang itu bukan untuk itu. Kita ke gereja untuk berkenan kepada Tuhan, dan kita bersama-sama dengan rekan kita saling menguatkan. Seorang saudara saya, dia sharing, dia pergi ke gereja, di satu gereja, dia punya gereja sendiri di dekat rumahnya, itu jemaatnya tidak banyak, sekitar 50-60 orang mungkin ya. Nah, suatu hari dia pergi ke gereja di mall. Terus saya tanya, loh kamu ke gereja, ke mall itu ngapain? Kan kamu punya gereja sendiri ya, bilang gitu. Itu adik saya, dia bilang gini, loh saya kan enggak apa-apa ke sana, saya kan ke sana untuk nonton konser. Dia bilang nonton konser. Loh lah kamu enggak ibadah? Enggak ya, nonton konser itu loh, orang itu yang WL-nya penyanyinya kan bagus-bagus, pemain musiknya bagus-bagus. Iya dia nonton konser. Lah terus, saya iseng ya ini, lah terus perpuluhanmu bagaimana? Oh saya enggak ngasih perpuluhan ya, saya ngasih seadanya. Itu gereja sudah besar, itu pasti uangnya banyak, saya enggak perlu ngasih. Jadi seperti itu pemikirannya. Sangat-sangat mengerikan pada hari-hari ini. Ya, jadi kalau kita mau taat kepada Tuhan, percayalah, berjalanlah bersama dengan Dia. Tapi dalam gereja ada banyak hal, maka kita harus penuh pengampunan. Kalau kita baca ilustrasi WA yang pernah mungkin Bapak Ibu pernah baca, yang ada seorang bapak yang pada waktu dia datang di gereja tanpa sadar HP-nya berbunyi. Pernah ya baca ya? Nah pada waktu HP-nya berbunyi semua jemaat noleh. Siapa yang HP-nya bunyi? Semua noleh ke sana. Bahkan setelah dia keluar ditegur oleh pengurus gereja. Pak, lain kali kalau ke gereja HP-nya jangan dibunyikan, itu tidak bagus, dilarang gini. Lah mungkin tidak sengaja. Kalau saya berpikiran bahwa kalau HP itu bunyi, mungkin tidak sengaja dia. Jadi belum dikecilkan kadung ke gereja, ke susu. Nah itu sudah dihakimi seperti itu. Nah pada waktu dia pergi ke bar, tanpa sengaja, dia menjatuhkan gelas, pecah. Dia takut. Tapi ternyata orang di sana, Pak enggak apa-apa Pak, nanti saya ganti dengan minuman yang baru. Botol-botol itu, gelas-gelas yang pecah itu dibersihkan, terus Bapak itu silakan duduk Pak, nanti saya ganti yang baru. Bandingkan, di gereja dia dihakimi, di bar dia diperlakukan baik. Kira-kira minggu depan dia akan ke gereja ke bar? Ya, gereja bukan tempat menghakimi, tempat untuk bersama-sama dengan Tuhan. Maka kalau kita ketemu dengan orang yang aneh, orang yang suka kata-kata kasar, kita ampuni dia. Karena mungkin ada sesuatu yang ada dalam diri dia yang kita butuh untuk tolong. Demikianlah firman Tuhan, ada 3 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, berjalan bersama Tuhan adalah mengikut Tuhan dengan menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Berjalan bersama Tuhan harus dalam tataran langkah yang sama. Yang ketiga, berjalan dengan Tuhan harus bersama-sama dengan orang lain untuk bersama-sama membangun gereja tempat kita melayani. Bersama-sama untuk saling memuridkan.
Saya percaya bahwa kalau 3 hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita akan bertumbuh, kita akan makin kuat di dalam Tuhan dari hari ke hari. Saya berjalan bersama Tuhan bukan makin lemah, makin kuat. Mungkin usia saya makin bertambah, tapi makin kuat. Seperti yang saya sharingkan, saya tutup ya, saya sharingkan sedikit lagi tentang kehidupan saya. Kalau tahun 2006, 2005, saya operasi jantung VSD. Tahun 2016 itu belum selesai, saudara. Jantungnya sudah selesai. 2016 lain lagi. Saya pikir ya tapi saya bersyukur bahwa Tuhan itu luar biasa. 2016 lain lagi. Tahu-tahu enggak ada hujan, enggak ada angin. Waktu kencing saya itu ada darah dikit, maaf ya. Ada darah dikit. Waktu itu loh, kok ada darah, kenapa? Saya pikir mungkin ada batu atau apa. Saya periksa, saya beberapa 1 minggu, 2 minggu kemudian baru periksa. Diperiksa sama dokter, Pak, Anda kena kanker ginjal. Saya kaget, saudara. Kanker ginjal. Loh kok bisa, Dok? Ya bisa. Bapak merokok? Enggak. Maksud ada pendeta merokok istri. Bapak merokok? Enggak. Lah terus Bapak kumpul dengan para perokok? Enggak juga, karena saya enggak suka kena asap rokok. Jadi kalau ada teman yang merokok saya agak menjauh atau kalau enggak, jadi enggak merokok. Terus dia tanya lagi, apakah ada keluarga-keluarganya yang di atas Anda yang meninggal karena kanker? Enggak ada, orang tua saya umurnya panjang-panjang, kanan kirinya juga panjang-panjang. Lah kalau orang tua, waduh Pak, kalau saya ditanyai kakek moyang saya ya saya enggak tahu Pak. Dokter, saya kita katakan gitu. Tapi jelas seperti itu, Anda kanker ginjal, harus diambil. Berapa lama waktunya? Saya nawar, karena saya harus ke Filipina waktu itu, ngantar mama saya. Berapa lama saya bisa bertahan tanpa operasi? Kira-kira 3 bulan masih bisa Pak. Waduh 3 bulan. Kalau enggak ya walau alam ya berarti ya, kalau enggak diambil, karena dia ginjal, dia bisa mengalir ke seluruh tubuh katanya gitu. Ya wis, saya nganter mama saya ke Filipina. Di Filipina kan banyak keluarga saya dokter, dia ngomong lihat kalau pulangnya nanti dari Filipina jangan langsung ke Indonesia, langsung mampir aja ke Singapura, periksa di sana apa yang harus dilakukan. Saya ke Singapura, waktu dari Filipina diperiksa, ternyata memang harus operasi. Enggak bisa diobati, enggak bisa, harus dioperasi. Persoalannya kalau operasi itu kan mesti biaya ya, gak enak kan? Sakit itu kan duit. Makanya kesehatan itu mahal. Biayanya berapa Dok kalau ini? Kalau operasi tok itu 150 juta. Waktu itu kursinya kira-kira itu. Terus biaya lain rumah sakit ini kira-kira 200. Aduh kok enggak ono sing 1 juta tas 500 ribu kok 200 juta. Gak enak sekali. Tapi ya wis, saya katakan ya wis, saya tak pulang Indonesia dulu, nanti saya balik lagi. Masalahnya kan sama kan, masalah uang kan harus dikumpulkan semua, kan enggak gampang ngumpulkan. Ya saya pulang, tapi Tuhan itu luar biasa. Saya menghadapi seperti ini juga ada orang yang sediakan. Saya enggak ngerti juga enggak, maksud saya enggak terlalu kenal dengan orang itu. Dia katakan, kok katanya mau ke operasi ya. Dia ngomong seperti itu, loh saya enggak pernah cerita ke dia. Dan dia ya sudah seperti itu ya, cuman itu aja. Ternyata besoknya dia ke rumah, dia bawa uang 200.000 Singapura dolar. Saya sampai kaget karena 200 Singapura dolar itu adalah biaya yang saya tanyakan kepada dokter itu untuk operasi. Kok bisa pas seperti itu? Kan enggak mungkin ya rasanya kalau kita mikir 200.000 Singapura dolar, ternyata disediakan jumlah yang pas. Kalau enggak Tuhan enggak mungkin. Dan memang saya sudah akhirnya memang operasi, ambil ginjal saya yang kiri. Saya pikir ya itu manusia mikir-mikir, kakian mikir, enggak sesuai dengan pikiran Tuhan. Saya pikir kalau ginjal saya sudah diambil, saya enggak bisa melayani Tuhan dengan maksimal, dengan kuat gitu, enggak bisa. Karena sudah hilang 1. Tapi ternyata enggak loh saudara. Setelah diambil 1 tahun kemudian saya sudah mulai balik. Memang 1 tahun pertama itu enggak enak, karena pada waktu operasi ginjal itu saya dalam 1 tahun harus minum obat yang namanya Suten. Namanya Suten itu target terapi, itu 1 botol itu 13 juta, isinya 30 biji, sehari minum 3.
Berarti satu botol itu 10 hari, 13 juta berarti sebulan 39 juta. Itu duit itu saudara. Bukan tulisan tangan 39, itu duit. Dan luar biasa, yang luar biasa apa? Tuhan cukupkan semua itu. Saya enggak pernah terpikir bahwa kok bisa saya melewati 1 tahun ini dengan biaya segitu gedenya. Kalau enggak Tuhan siapa lagi? Dan hari ke hari saya lewati itu udah enak kalau minum. Begitu selesai obat itu, dokter ngomong, sudah selesai, enggak usah minum lagi. Itu kayak digas saudara. Langsung fisik saya langsung balik dan sampai gembala senior saya ngomong, Pak Thomas ini kelihatannya enggak seperti orang yang ginjalnya 1, bahkan lebih sehat daripada yang dulu. Siapa yang memberikan kesehatan itu? Tuhan kita. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba bersyukur bahwa pada pagi ini Engkau memberikan kepada kami yang terbaik Tuhan untuk kami berjalan bersama dengan Engkau. Hamba tahu bahwa ada banyak anak-anak-Mu ya Tuhan yang dalam perjalanan mengikut Engkau seringkali bertanya mengapa seperti ini, mengapa seperti ini. Hamba berdoa Tuhan pada pagi ini kiranya Engkau menolong mereka Tuhan supaya mereka tahu bahwa Engkau senantiasa mendukung mereka. Seperti ilustrasi yang hamba pernah baca pada waktu seorang berjalan di atas pasir. Dalam perjalanan, dia melihat ada 4 tapak kaki. Dan dia tahu bahwa itu Tuhan yang bersama dengan mereka, dengan anak itu. Dalam perjalanan, dia merasakan bahwa itu panas. Pasir itu panas, angin besar. Dan dia merasakan bahwa dia tidak sanggup melakukan perjalanan itu. Pada waktu dia merasakan seperti itu, dia melihat jejak kaki di pasir itu tinggal 2. Dia merasa, Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? Pada waktu dia melihat 2 tapak kaki itu. Tapi tahukah saudara, bahwa 2 tapak kaki itu bukan tapak kaki dari orang itu. Tapi itu adalah tapak kaki dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang menggendongnya. Tuhan sendiri yang akan menggendong kita. Sampai memutih rambut kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ada banyak hal yang akan kita hadapi dalam hari-hari ini. Tapi percayalah. Seperti yang Tuhan lakukan kepada hamba, itu akan terjadi kepada Bapak, Ibu, Saudara. Dia akan menolongmu, akan menuntunmu. Asal engkau rela untuk mengikut dia. Menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Percayalah bahwa di balik hal yang kelihatannya berat, itu kita sedang memikul kuk Tuhan yang ringan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Hamba berdoa Tuhan kiranya firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati anak-anak-Mu dan menjadi pedoman dalam setiap langkah mereka sampai Engkau memberikan mahkota kemuliaan kepada setiap kita masing-masing. Terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja ini ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk Pak Hari dan Ibu. Engkau pakai dia Tuhan, Engkau pakai kedua hamba-Mu ini Tuhan. Untuk boleh membawa gereja, membawa setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk mencapai kehidupan yang luar biasa dalam hidup mereka. Menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau sendiri yang beri kekuatan kepada Pak Hari dan Ibu Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang mereka hadapi. Tapi hamba percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan mereka. Engkau akan menolong mereka, memimpin mereka, memberikan kesehatan dan berkat melimpah dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Atas nama GP Hope,
Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Thomas Handoyo. Tuhan Yesus memberkati Pak. Saya langsung kepada pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai. Dengan cara memasukkan persembahan di kotak persembahan yang ada di belakang. Ibadah online dapat diakses sekitar pukul 1 siang, linknya diinformasikan melalui grup Telegram. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Doa malam diadakan pada hari Rabu pukul 7 malam, mohon hadir 15 menit sebelumnya. Kelas Alkitab tetap diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam. Dan Komsel Dewasa Muda juga diadakan pada hari Sabtu sekitar pukul 3:30 sore. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu, kesempatan, kesehatan yang berarti bagi kami. Tuhan, kami bersyukur boleh berhimpun di dalam keadaan yang baik di tempat ini Tuhan. Memuji, menyembah-Mu, merasakan hadirat-Mu. Makasih buat tuntunan pagi ini Tuhan. Mari Tuhan, Kau tuntun hidup kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami tidak mau berjalan bila Engkau tidak berjalan bersama kami Tuhan. Kami mau dipimpin oleh Roh-Mu sepanjang umur hidup kami. Kami mau hidup dalam perkenan-Mu Tuhan. Berikan kepada setiap kami hati yang benar untuk dibentuk oleh tangan-Mu. Untuk dipakai menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Thomas, pakai hidupnya Tuhan lebih lagi dalam pelayanannya Tuhan. Sertai Tuhan dengan tanda-tanda heran yang daripada-Mu Tuhan. Dimanapun hidupnya Tuhan, biarlah hidupnya senantiasa memuliakan nama-Mu. Berkati istri, anak-anaknya, menantu dan cucunya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat gembala Pak Hari. Pakai beliau lebih lagi Tuhan di dalam pengembalaan dan dalam pelayanannya Tuhan. Hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam hidupnya. Memimpin seluruh umat-Mu, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Menjadi serupa yang Kau mau Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya. Berkati seluruh umat-Mu GBH, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di tempat ini Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan-Mu, saluran kebenaran, doa dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, kami melepas berkat untuk Indonesia. Diberkatilah Engkau Indonesia dengan hati yang takut akan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau landa bangsa ini Tuhan dengan kasih-Mu. Hujani Indonesia dengan pertobatan serta keselamatan daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk segenap pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Dari Bapak Presiden, Wakil dan seluruh jajarannya Tuhan. Apapun menjadi keputusan kebijaksanaannya Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan buat persembahan kami Tuhan. Beri kami hati yang tulus Tuhan. Pakai persembahan kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, bentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.